Selamat pagi. Pagi Tante Kiana. Pendeta, calon pendeta kita, Pak David, yang sebentar lagi mau diteguhkan. Amin. Dan pagi ini bahagia sekali banyak melihat Oma dan Opa banyak sekali kekali. Sebenarnya kita walaupun tidak berjumpa selama hampir 8 bulan, tapi biarlah dengan adanya Zoom pagi kita bisa saling sebut sapa ya setiap hari Sabtu. Kita akan mulai ibadah kami. Saya akan share screen-nya. Sebentar. Ya. Ini rambut lebih dibuka. Ya ini aja. Lagi ibadah pagi. Kakak bisa ikut. Pagi kita hari ini Bapak Ibu akan dilayani oleh Vikaris David Site. Kemudian mungkin sebelum saya ingatkan pada saat doa mulai, mungkin kita semua akan bisa mute suara-suara kita sehingga nanti pada saat musik kita hanya pada saat nyanyi kita hanya mendengarkan musik saja, lalu kita menyanyi masing-masing di rumah masing-masing. Kemudian mungkin pada saat interaksi dengan pada saat doa firman, Kak Fik akan menanyakan sesuatu, kita boleh unmute kita punya audio. Kemudian mungkin sebelum mulai ada doa syafaat yang saat ini sebelum mulai saya mungkin bisa minta tolong dari karena kita banyak sekali PKLU di sini. Mungkin bisa minta tolong untuk doa syafaat ada dua orang yang bisa diminta selain Kak Afik, yaitu untuk jadi P1 dan P2, yaitu P1 untuk mendoakan pemerintah, para dokter, para medis, bisa dilihat. Saya bisa minta kesediaannya Opa Wir. Opa Wir bisa? Bisa kayak. Iya. Ya. Kemudian untuk P2-nya saya minta tolong Ibu Penatua Pati. Jadi hari ini kita PKLU semua yang doa sama Kafik. Ibu Pati bisa untuk doa P2-nya untuk gereja, khususnya GPIB dan presbiter. Ibu Pati nggak dengar. Mungkin nanti kita ingatin lagi ya, Kak. Kak Shana, sorry mau nambahin Kak Vikaris, ini Om John hari Senin mau operasi, minta turut didoakan. Oh, John Kakialatu? Ya, John Kakialatu, tendonnya putus. Oh. Ada sisir karet situ. Tambahan doanya Pak untuk yang Pak John Kakialatu. Ada lagi misalnya yang akan didoakan yang sakit atau dalam pemulihan. Oma Opa Pasandaran Kak Vikaris. Iya Ibu. Terus ada lagi? Ibu Saimin dalam pemulihan. Ada lagi? Pak Utomo Supardan kali ya? Pak Utomo Supardan. Nah, Pak Hasibuan. Terus Kak Vikaris. Ini sektor 3. Sektor 3. Siapa namanya Bu? Joni Nikiulu. Bapak Joni Nikiulu selalu cuci darah. Tiap seminggu 2 kali cuci darahnya. Bapak Joni J, Jakarta. Ya, Joni Nikiulu. Jakarta. Bapak Joni yang sakit supaya lebih pulih, saudari Mona. Ya. Terus sama Bapak Samino dan Ibu Sri Kanti Siringgoringo. Ya. Ada lagi? Sama-sama. Harusnya Kak calon pendeta ya. Pendeta kan tinggal cuman ini ya, deadline-nya aja ya. Nah, masih vikaris. Untuk segala sesuatu ada waktunya.
Oh, Fix sektor 1 ya. Iya, siapa Sektor tante? 1 Ibu. Sektor 1 Ibu Eni Tuasuun. Ibu Eni Tuasuun, ya. Lagi sakit. Bintang Mailangke. Ibu Ibu Mailangke. Ibu Mailangke. Ibu pingsan Sama ya. Ibu Wahono ya, Ibu Wahono ya. Pemulihan. Iya. Biar semuanya sehat, Kak. Dompetnya juga sehat. Iya, betul. Halo, saya juga mohon didoakan. Iya, Ibu Sumarsi. Iya, anak saya dirawat di Ridwan Raksa, Puri. Ibu Puri namanya Ibu ya? Namanya Lucia Puri. Puri sakit apa, Oma? Eyang? Gula. Gulanya tinggi. Oh. Iya, dirawat di Ridwan. Ridwan Taman Mini ya, Bu? Iya, iya betul. Oh, sehat terus Oma ya. Jangan Terima liburan kasih. ya. Ya. Baik. Kanannya bisa diulang lagi doanya. Doanya nanti Pak Opawir untuk P1, nanti untuk pemerintah, untuk para dokter dan medis. Kemudian nanti diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Ada nanti Opa aku tampilin di screen-nya ya. Sebelum nanti dilanjutkan untuk yang kedua, Ibu Pati bisa, Penatua Pati. Penatua Pati nggak? Oke, bisa ya. Sorry Tante, biar takutnya ada gangguan jadi kita pastikan sebelumnya. Ya, harus dipastikan. Oke. Ya, Bisa mulai ya Bapak Ibu. Itu doanya apa untuk gereja Ini GPB kalau Ibu Pati gereja. Presbyter Unit Missionary Gereja khususnya GPB Gereja, Presbyter Unit Missionary. Karyawan gereja, Oma. Oke. Ya. Unit Missionary. Ya. Nanti saya tampilkan sebelum kita doa mulai lagi, Oma. Iya. Kita, Bapak Ibu, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita bersatu bilang balas, nggak bisa kamu. Akan dilayani oleh sudah mulai. Karis David Site. Saya mohon semuanya bisa di-mute sehingga kecuali yang bertugas sehingga kita bisa mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Kok nggak ada suara, Wendy? Kan itu lagi berdoa. Lagi teduh. Kita akan bawa doa pagi kita ini menyanyi dari nyanyian pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Masa nggak ada? Ada kurang gede. Yang baru bagi Allah pencipta cakrawala segala Berpujikan dia namanya kurang keras ya. Dan isinya serta isi dunia. Tangan bersama-sama bersorak-sorai bagi rajamu, bagi rajamu. Baru bagi Allah kita hanya
semua ciptaannya. Salam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Bentar Bapak Ibu, ini tiba-tiba screen-nya. Ya. Kita akan mulai, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan kita nyanyi lagi di saat ini. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi
Bapak Ibu, kita akan mulai doa pembukaan. Audionya bisa dibuka kembali. Mari kita berdoa bersaut-sautan. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami berkumpul bersama. Kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Tidak ada banyak hal yang mungkin mengalihkan perhatian kami. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Tidak ada banyak hal yang membuat kami khawatir. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Jika kami lupa siapakah kami ini. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika memuliakan-Mu dengan nyanyian pujian. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan kisah dan kesaksian dari Alkitab. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan Engkau mengajar kami. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Sebelum kita mulai dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Vikaris David Site, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Seperti Rusa Rindu Kami Semua Ini. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan pasrah hatiku rindu menyembahmu.
masuk dalam pelayanan firman oleh Vikaris David Suite. Silakan Kak. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, juga ada Ales, ada Gio di sini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaannya dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Jika sudah menemukannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kini kami dalam persekutuan doa GPIB Jemaat Eklesia, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Tolonglah kami ya Allah untuk mengerti akan apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah ia menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelajaran bagi hidup kami. Tuntunlah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bisakah saya meminta Pak Barnabas dan Ibu secara bergantian membaca perikop hari ini, dimulai dari Pak Barnabas ayat 36, lalu selanjutnya Ibu, sampai dengan seterusnya ayat 41. Boleh? Ya. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Yang kan. Maka sampailah Yesus. Ketika. Iya benar. Betul. 26 ayat 36 sampai 41 bergantian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, terima kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saya ulangi lagi satu ayat yang menjadi pokok perhatian kita, Oma Opa, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ayat 41 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Nah, perikop ini jelas biasanya kita baca dalam masa perayaan Hari Raya Gerejawi menuju Paskah. Tapi
ada yang menarik justru dari bacaan hari ini, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kenapa temanya daily prayer? Nah, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian kita saat ini, khususnya dari perikop ini dan dalam kaitannya dengan hidup sehari-hari kita. Kita melihat situasi atau skenario dari bacaan ini ketika Yesus mengajak dua orang, yaitu tiga orang, Petrus dan kedua anak Zebedeus, untuk bersamanya. Lalu yang penting dikatakan nih, berjaga-jagalah denganku. Itu yang pertama ya. Rasa ngantuk itu kan manusiawi sekali ya. Itu berkaitan dengan fisik kita. Kalau kita pikirannya udah capek, terus badan capek, rasanya itu udah ngantuk banget lah. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tolong berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Tapi ternyata apa yang terjadi, mereka tak sanggup menahan ngantuk itu, akhirnya ketiduran juga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan keseharian kita? Nanti semoga kita bisa sharing. Tapi ada hal yang selain itu menarik juga menurut saya, ketika ini berkaitan dengan tema kita terkait daily prayer. Kalau kita melihat ayat 39, saya akan bacakan bagi kita. Ayat 39 itu berbunyi begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertama yang mau saya bagikan bagi kita. Doa Yesus ini sangat singkat, padat, jelas, dan sesuai konteks dan tepat sasaran. Karena seperti yang di awal dibilang, tadi Yesus merasa sedih, seperti kayaknya mau mati rasanya, rasa gentar dan sebagainya. Nah, apa yang Yesus sampaikan sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mencoba melatih tentang daily prayer ini, tentang doa keseharian kita. Maka itu saya mau kita sharing. Ada beberapa pertanyaan, saya selalu pertanyaan kayaknya jadi kayak kuliah. Nah, dalam doa keseharian, apa saja yang biasa kita sampaikan atau apa yang biasa menjadi pokok doa kita? Mungkin ya saya senang nih ada Oma Lalisang di sini. Mungkin Oma bisa sharing, biasanya kalau doa sehari-hari, Oma doa apa aja sih? Hostnya mungkin bisa bantu unmute. Oke. Sebentar Oma, lagi di setting mikrofonnya. Boleh hostnya? Bentar. Galaxy A11. Galaxy A11. Galaxy sudah, saya udah unmute semua. Oh Ibu, sudah. Oma masih ya? Oke. Sudah, Kak. Oke, sementara nanti Tante tolong Ade unmute dulu. mengurus, saya sebentar ya Oma, lagi di adminnya lagi mengatur. Saya boleh minta pendapat Opa Wir atau Oma Mary, biasanya doa keseharian tuh doain apa aja sih gitu, atau dalam situasi apa gitu. Oh, kena mute juga Tante Ade. Bisa pencet itu nggak Oma apa? Tolong dipencet yang itunya. Tanda mic-nya, mikrofon yang merah di garis itu dipencet. Dipencet gambar mic yang ada merah silang itu
Ya. Nggak bisa ya? Halo. Nah, ya. Situasi yang sekarang ini kita mendoakan ya keluarga kita, mendoakan keluarga yang lain, tetangga-tetangga kita, teman-teman seiman, bahkan saudara-saudara kita yang kena COVID. Nah, itu perlu kita doakan, dan para dokter, pemerintah yang sekarang ini yang harus kita benar-benar berdoa ya untuk keluarga kami. Pagi dan malam hari jam 9 ya itu menjadi pokok doa kami tiap hari. Itu aja barangkali. Oh, berarti pokok doanya setiap hari terkait dengan situasi dan gitu ya, Oma ya. Oke, terima kasih. Satu lagi deh, Oma Lalisang belum berhasil kayaknya untuk unmute ya. Unmute-nya gimana sih? Kalau Malalisang gimana caranya? Itu cuma dikirimkan request. Oma mungkin bisa minta tolong untuk diklik. Mute mereka sendiri yang iya. Betul. Oma tolong di unmute Oma Lalisang. Tulisannya diklik Oma, mungkin bisa minta tolong. Itu ada yang bantuin, diklik yang itunya. Mikrofonnya dinyalain, Kak. Ya, sementara itu dalam proses kita lanjut lagi. Satu lagi mungkin dari Pak Maike boleh? Tapi suara udah. Ya, oke, ini Oma. sudah. Oke, Oma Ya. Lalisang sudah. Kira-kira Oma doa sehari-hari itu apa yang didoakan, Oma? Ya, kami doakan juga biar Tuhan selalu menjaga, melindungilah kami semua. Dan Tuhan jauhkan dari segala percobaan, terlebih ini yang sedang ada penyakit di negara dan seluruh dunia. Kami serahkan seluruh pengurus gereja dan GPIB keseluruhan di pelosok-pelosok. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjaga dan melindungi mereka. Dan semua keluarga kita masing-masing kutaruh juga di tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang. Begitulah doa saya, selalu menyerahkan semua pada tangan-Nya. Ya, terima kasih Oma Lalisang. Terakhir dari Pak Laike mungkin. Kira-kira doa daily prayer-nya, keseharian tuh saya biasanya doain apa sih? Kayaknya udah tertata gitu. Misalnya pagi jam segini, pagi atau malam saya doa ini gitu. Mungkin bisa sharing tadi kalau Oma Opawir ada doa keluarga jam 9 malam, pagi juga doakan situasi COVID, lalu Oma Lalisang doakan kesehatan, keselamatan, juga gereja, juga keluarga dan seterusnya. Kalau Pak Laike gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Iya. Mohon maaf nih baru ikut terlambat. Nggak apa-apa, Pak. Gabungnya. Ya, biasanya kami itu berdoa itu pagi-pagi aja udah berdoa. Terima kasih pada Tuhan sudah menyertai. Terus yang kami doakan itu terutama ya, yang paling pokoknya dulu keluarga dulu. Biasanya gitu. Keluarga, setelah keluarga baru gereja seperti syafaat gitu. Gereja, kemudian gereja tuh semua kami doain, termasuk vikaris juga. Iya. Kemudian Pak Pendeta Tiwo, Pendeta Ita, Pendeta Nova, kemudian semua presbiter. Setelah itu semua baru meluas ke bangsa dan negara, terutama Presiden kita Republik Indonesia, supaya dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itu aja sih kayaknya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Laike, terima kasih Oma Lalisang dan Oma Opawir. Tapi saya mau benar bahwa
kita punya daily prayer sebenarnya, dan itu sudah terjadwal biasanya pagi ataupun malam. Dan pokok-pokok doanya pun sepertinya sudah di luar kepala kadang-kala karena kita sudah rutin melakukannya. Iya. Tapi perikop hari ini juga sebenarnya menginspirasi kita untuk doa-doa lainnya. Saya meyakini juga pasti Bapak Ibu mau Pak ada doa-doa lain dalam keseharian itu yang disampaikan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang cara berdoa dan di mana berdoa, pasti ada banyak doa dalam keseharian yang tersampaikan oleh kita. Misalnya tadi kalau Tante Leni apa Kak Ita waktu dia sambil nyetir berdoa, tapi ya nggak tutup mata. Kalau tutup mata kan bahaya juga gitu. Tapi ada doa keseharian yang kita sampaikan dalam pengalaman keseharian kita. Nah, yang disampaikan Oma, Opa Wir dan Oma Lalisang juga Pak Laike tadi, kita melihatnya kan berdasarkan apa yang kita alami atau bagaimana perasaan kita atau situasi apa yang sedang kita hadapi. Bahkan itu menjadi doa rutin kita, harapan kita kepada Tuhan. Tapi mari belajar bahwa ternyata daily prayer itu juga selain harus ditata dengan baik, misalnya waktunya, ada juga pokok-pokok doa yang mesti memang kita atur dengan jelas, termasuk situasinya. Misalnya begini, tentu saya meyakini Oma Opa Bapak Ibu pasti mendoakan tentang apa yang akan kita lakukan atau kita akan hadapi hari ini umpama. Tapi spesifik. Kalau Yesus Kristus tadi merasa dia sedih dan mau mati rasanya, gentar, maka kita melihat di ayat 39 doanya sangat spesifik dan singkat. Tuhan kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Di situ ada iman dan ini ya. Tapi kita mendoakan apa yang akan kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu sama Bapak pasti melakukan itu dan secara sadar melakukan itu. Misalnya Bu Sumarsi dan Bu Kak Melani, enggak panggil Bu saya bilang. Bu Sumarsi, Kak Melani akan melakukan pekerjaan ataupun menghadapi sesuatu, pasti mendoakan itu. Tapi menariknya, mari kita belajar juga bahwa ternyata kadangkala ketika kita berdoa untuk hal-hal yang spesifik itu justru isi doa kita kadangkala tidak spesifik, tidak tertata dengan baik. Makanya belajar dari Yesus, apa yang dia alami, itu yang dia doakan. Jadi bukan berarti kita tidak mau mendoakan yang lain ya. Bukan berarti kita tidak mau berdoa pokok yang lain, tapi secara dengan konsentrasi penuh kita menyampaikan doa dan harapan itu kepada Tuhan. Misalnya, Tante Jansye akan pergi ke Bali, terus via darat. Nah, doanya itu kan kemungkinan besar pokok doa isinya adalah Tuhan sertai perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Bali. Juga supir yang akan mengendarai kendaraan, tibakan saya dengan selamat. Dan kalau pokok doa itu tersampaikan dengan yang masuk pokok-pokok doa yang misalnya saya juga berdoa bagi umpama nih, bukan berarti ini ya kita belajar bersama. Saya berdoa bagi saudara saya sekarang yang sedang bergumul, tolonglah ia. Jadi itu terdistrak fokus doa kita gitu. Artinya ada fokus doa yang memang kita perlu sampaikan dengan setulus-tulusnya, dengan terarah dengan apa yang kita harapkan. Maka itu saya meyakini benar kalau dibilang gini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya gini, kita harus memang melihat ke dalam diri kita dulu, apakah kita pertama sudah benar, itu tentu ukurannya banyak. Tapi untuk ukuran benar itu salah satunya begini, jangan-jangan dalam doa sendiri kita egois, kita bahasa Jakartanya maruk, benar nggak sih? Maruk kita atau apa gitulah, macam-macam. Kita seolah-olah mau ini semua pokoknya tolong beresin ya Tuhan, gitu kan? Kan kita kayak ini.
Justru dengan rendah hati kita fokus, Tuhan saya sedang bergumul ini sekarang. Tolonglah saya ini, dan selesai. Itu kita fokus dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hadapi. Makanya langkah berikutnya adalah doa yang tertata dengan baik. Salah satu indikatornya memang tadi ada doa pagi bersama keluarga, ada doa malam, itu pengaturan waktunya. Yang kemudian juga adalah pengaturan pokok doanya tersampaikan dengan baik. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Opa sekalian, ini berkaitan juga dengan apa yang saya bilang tadi. Kita perlu dengan jelas memahami apa maksud dari doa kita. Apa coba maksud dari doa kita? Pada umumnya, maksud dari doa kita adalah agar segala keinginan kita, kebutuhan kita, harapan kita terpenuhi. Ya, jadi Mama ikut, sedang Mama suruh doa. Belajar dari kisah Yesus ini, pertama memang dia mengharapkan apa yang dia butuhkan, dia harapkan sebagai manusia. Ketika dia merasa sedih, gentar, dan nyaris mati itu, dia mengharapkan agar penderitaan ini berlalu. Tapi bukan kehendaknya yang jadi, biarlah kehendak Tuhan. Artinya memasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di sisi lain ada yang menarik kalau kita belajar dari doa Bapa Kami. Satu kalimat aja ya, nanti kita belajar lagi, kita bedah doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami itu ada perkataan begini, Bapak Ibu sama Opa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada yang mau berpendapat? Kayaknya Kak Shanel lah jadinya aku panggilnya. Kak Shanel kayaknya merespon dengan baik tadi di layar. Ada yang mau berpendapat dengan kalimat ini? Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kak Shanel belum berpendapat. Apa sih makna kalimat ini? Yesus ajarin biar kita nggak gendut. Oh, nggak juga. Kan biar kurus, biar sehat secukupnya. Nggak juga. Kak Shanel boleh berpendapat? Apa yang kita minta ya apa yang kita perlukan. Jadi seperti ya tadi yang Kak Fikari bilang, kadang-kadang kita nggak fokus atau apa, kita jadi maruk. Nah, Yesus mau kita belajar bahwa lu butuhnya satu ya lu minta satu, jangan berlebihan. Kalau kita ingat kejadian sebelumnya waktu perjanjian lama, di mana pada saat memberikan mana kan hanya boleh ngambil. Kalau berlebihan besok busuk, rusak ya. Kita jangan maruk lah, kita sesuai dengan yang kita perlu. Jadi kita nggak, karena ya Tuhan udah tahu masing-masing orang dengan kebutuhannya. Jadi yang kita minta, yang kita butuhkan, jangan kemaruk. Oke, terima kasih Kak Shanel. Ibu Ria, boleh berpendapat makna berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini makanan kami yang secukupnya. Ibu Ria Pesik boleh kira-kira apa sih makna ini, atau Ibu memahami kalimat ini, satu kalimat? Seperti Kak Shana tadi, jadi kita minta hanya untuk yang kita butuhkan pada hari ini. Karena kita pun tidak akan mampu untuk menghabiskan lebih daripada yang kita butuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita butuh, apa yang kita butuh untuk hari itu yang kita minta. Yang secukupnya. Itu. Ya, terima kasih Bu Ria. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar bahwa kalimat itu mengarahkan kita untuk secukupnya. Tapi ada yang menarik yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan mungkin kita ini. Berikanlah kepada kami, bukan kepada saya. Ya.
Nah, bisa mengerti di situ ada makna yang dalam sebenarnya. Buat Bukan semuanya. berikanlah kepada saya pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan, tapi berikanlah kepada kami. Artinya dalam doa kita pertama diajarkan untuk tidak egois. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak egois ini akhirnya mesti terwujud dalam keseharian kita. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika mungkin kita mendapatkan materi atau makanan kita yang cukup hari ini, dan pada saat yang sama kita melihat saudara atau tetangga atau orang yang kesusahan, itulah doa kita akhirnya. Bahwa kita diajak untuk, ini doa saya bagikan makanan saya untukmu, atau bagikan materi saya untukmu. Karena inilah doa saya. Saya berdoa bukan berikanlah kepada saya hari ini, tapi berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada amin? Oh. Begitu. Amin. Amin. Jadi Amin. perspektifnya bukan hanya tentang saya. Bukan berarti kita berdoa tentang diri kita tidak boleh ya, tapi bukan hanya tentang saya, tetapi tentang kami, umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan kita dipakai untuk menjadi perwujudan nyata atas setiap doa kita, maka itu jadi berkat tersendiri bagi kita. Doa itu menjadi nyata. Makanya dibilangkan ora et labora, doa dan bekerja. Tapi kemudian dibalik, labora et orari. Apa yang kita lakukan, itulah doa kita. Itu semestinya menjadi doa kita. Selamat menghayati doa keseharian kita, Bapak Ibu yang baik, Om Opa yang baik. Percayalah doa yang tersampaikan dengan baik, fokus, terarah, lalu kita berusaha melihat realisasinya dalam keseharian kita, menjadi wujud nyata bagaimana iman kita sebenarnya semakin hari semakin bertumbuh kepada Tuhan dan nyata dalam keseharian. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya dalam pikiran. Kita menghayatinya, kita mengalaminya. Dan itu kalau saya pribadi merasakan itu justru mendatangkan kedamaian dalam hati kita. Walaupun kita kayaknya pas-pasan, kita kayaknya ini, tapi kita menjalannya dengan bahagia. Maka itu sebagai penutup saya mau sharing biasanya doa keseharian saya. Doa yang biasanya saya sampaikan ketika saya akan menghadapi sesuatu atau melakukan sesuatu. Termasuk misalnya di Eklesia, misalnya saya mau buat ibadah atau program atau apapun itu, menjalankan aktivitas apapun atau di kampus atau di mana, doa saya itu kira-kira isinya demikian Bapak Ibu. Ya Allah, berikanlah kepada saya kekuatan hari ini. Pertama saya minta kekuatan. Kedua, ketika mungkin saya merasa lelah dan mungkin hampir menyerah, tolonglah saya untuk terus semangat melanjutkan karya ini. Dan ajarkan saya untuk bersyukur jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan berikanlah keberanian kepada saya untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Jadi doa saya biasanya memang hanya untuk hal-hal atau tugas-tugas yang akan saya lakukan. Dan saya fokus pada harapan-harapan saya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam doa keseharian juga bisa mengarahkan apa sebenarnya kebutuhan kita, apa yang menjadi harapan kita. Sampaikan dengan konsentrasi penuh. Kalau kita minggu-minggu sebelumnya kita mengatakan kita butuh tempat yang sunyi, bukan hanya tempat ya, tapi perasaan, pikiran yang fokus pada Allah. Semoga kita diberkati dari setiap doa kita dan juga semoga kita dikuatkan dari setiap doa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu, Oma Opa. Have a nice weekend. Amin. 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 Amin, amin, amin. Amin.
Langsung Kak Fik, kita akan masuk dalam dua syafaat. Seperti yang tadi dikatakan, saya minta kesediaan Penatua Wiryaminadi untuk P1 dan Penatua Pati untuk P2, dan ke TF nanti akan ditutup oleh Kak Fik syafaat. Kelar, Kak? Begini. Belum kelar? Belum. Sudah tadi. Nah, berarti tadi dikeluarin. Keluar. Baik, Oma Opa Wir, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Akan dimulai dari Oma Opa Wiryo, lalu dilanjutkan oleh Bupati, dan saya akan menutupnya. Silakan Oma Opa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Baik, Allah Maha Kuasa, yang bertakhta dan di surga. Kami minta syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan malam yang indah buat kami, dan kami keluarga dapat beristirahat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan juga tetap memberikan berkat kepada kami, keluarga maupun bersama kami, untuk menikmati hari yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan jalankan, kami mohon hikmat dari Tuhan ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kepentingan Tuhan pada hari ini sesuai dengan kehendak apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga di dalam doa syafaat kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, terutama di dalam pimpinan pemerintahan, yaitu Bapak Pendeta Jokowi sebagai Presiden. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau Tuhan dan jajaran kabinetnya di dalam memutus rantai corona ini Tuhan, sehingga apa yang Tuhan maksudkan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, Tuhan berikan kepada Bapak Presiden dan jajaran medis dokter yang akan melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan tugas dan panggilan Tuhan kepada seluruh pemerintahan kami, baik Presiden maupun jajarannya, juga para medis dan dokter yang berjuang terdepan ya Tuhan melawan corona ini. Namun kami percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kaya, dan Tuhan Maha Kuasa dapat melaksanakan dan dapat memberikan kuasa Tuhan hikmat kepada kami semua. Bapak surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu. Kami mendoakan gereja kami, GPIB Eklesia. Kami mendoakan para presbiter, kami mendoakan PHMJ, unit misioner, tim medsos, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, baik itu karyawan dan semua satpam dan unit-unit lainnya. Bapa di surga, berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan damai sejahtera di dalam setiap bidangnya. Jagalah hatinya, pikirannya, dan tutup bungkus mereka dengan damai sejahtera, dengan kuasa darah-Mu. Kiranya hamba-hamba-Mu ini dapat menjalankan semua tugas pelayanan ini di dalam rencana-Mu yang indah, di dalam komunitas pelayanan untuk membangkitkan iman
kami semua jemaat-Mu yang berada di bawah naungan GPIB Eklesia. Kami ingat dan kami puji kebesaran-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Tiwo, bagi Ibu Nova, bagi Ibu Pendeta Jemaat Ibu Nova, bagi Ibu Pendeta Ita Tetengkeng, bagi Vikaris Sehite. Berilah hamba-Mu ini ketekunan dan peneguhan serta bimbinglah dengan roh-Mu dalam setiap keputusan yang mereka harus tempuh, dan kiranya urapan Roh Kudus ada di atasnya. Bangkitkanlah semangat di dalam hatinya oleh firman-Mu Bapa. Kiranya kasih-Nya kepadamu bertambah dan belas kasihan serta kasih kepada domba-domba dan semua gembalaannya itu bertumbuh dan berkembang. Kuatkanlah mereka dengan sukacita pada hari ini dan seterusnya, dan kiranya semua hamba-hamba-Mu yang Engkau utus itu dapat dikuatkan oleh Roh Kudus, serta diingatkan akan tanggung jawab atas anak-anak dan domba-domba gembalaannya. Bapa di surga, walaupun di dalam pelayanan dan unit-unit yang Engkau sudah tugaskan, terdapat berbagai karakter, berbagai hal-hal, tumburan-tumburan dalam berbeda pendapat, tapi semuanya itu menjadi kesatuan untuk membangun jemaat, untuk melihat bahwa walaupun berbeda, tetapi di dalam Tuhan semuanya bersatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Kami juga berdoa bagi persekutuan doa GPIB Jemaat Eklesia ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir saat ini dalam setiap pergumulan, harapan, juga berbagai rencana-rencana dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkau berkatilah setiap jerih lelah dan usaha kami, harapan kami, juga tindakan-tindakan yang akan kami lakukan, pekerjaan, aktivitas kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang hadir saat ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan juga kedamaian hati, terkhusus menghadapi situasi yang serba penuh keterbatasan ini. Biarlah sukacita dan damai Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Bapak bagi saudara-saudara kami atau mungkin juga kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Biarlah sukacita itu juga semakin memperkuat iman kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa ya Bapak bagi setiap warga jemaat GPIB Eklesia yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit atau dalam perawatan di rumah dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak John Kakiai Latu yang akan menjalani tindakan operasi, biarlah tindakan medis juga dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga bagi Oma Opa yang dalam proses pemulihan, Oma Opa Pasandaran, hanya pemulihan dari Tuhan juga dapat dirasakan. Kami berdoa bagi Ibu Saimin, dalam pemulihan juga, biarlah kasih-Mu senantiasa merangkul dan menguatkan. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami berdoa bagi Bapak Utomo Supardan, bagi Bapak Hasibuan, bagi Bapak John Niki Yulu, dan bagi Ibu Lucia Puri yang saat ini dalam perawatan, bagi Saudari Mona, bagi Bapak Tamino, Ibu Siringo-Ringo, Ibu Eni Tuasuun, dan Ibu Pinkan Mailangka, dan Ibu Wahono. Ya Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara terkasih ini dalam proses pemulihan, juga keluarga yang senantiasa mendampingi. Biarlah kesembuhan yang datangnya hanya dari Tuhan dapat dirasakan oleh saudara-saudari terkasih kami ini. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, ataupun tindakan medis yang akan diambil. Ya Bapak, Engkau berkati kehidupan kami, juga kehidupan kami hari ini. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan doa ini kami sempurnakan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sambut nyanyian dengan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus. Ales. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Makan yang besar nih. Dan beriku pengharapan. Ini ada. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma Opa, juga adik-adik sekalian, kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita mendengar setiap doa dan seruan kita. Kini marilah kita nyatakan setiap doa kita itu dalam keseharian kita, dalam pola pikir, kata, dan perbuatan kita. Dan kini
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Nadanya bukan banget kan? Saat teduh, Tuhan berkati. Have a nice weekend. Selamat pagi. Iya. Kasih. Sampai jumpa. Karina Visite, terima kasih juga untuk Bapak Ibu, ya, Ibu Penatua Pati dan Penatua Wiryo yang tadi telah ikut turut serta dalam doa. Bapak Ibu, mungkin untuk pengumuman Pelkes dari Sekretaris Pelkes ya, Ibu Yanti. Formanya kelihatan biasa aja. Saya stop sharing dulu. Ya kan? Apa ya? Kali Tante yang kita punya dana COVID. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Pagi. Terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi ini dalam ibadah doa pagi ini. Juga kepada Siane Ketua, kami ucapkan terima kasih. Dan juga yang mengambil bagian pada pagi ini dalam doa. Kami ucapkan terima kasih. Terlebih juga kepada Vikaris yang telah memberitakan firman-Nya. Kami juga mengucapkan terima kasih. Dan pengumumannya seperti yang biasanya yang mengenai diakonia ya. Pelkes itu, Pelkes itu mungkin sudah mulai berjalan ya Bu Ade ya. Itu aja. Terima kasih. Tolong videonya bisa dibuka nggak semua ya? Tante Pauline sama Kita foto bersama. Ayo. Karno boleh dibuka. Pak Martin, Bu Sumarsi, Bu. Hai Tante Pauline Nurman, saya lihat namanya, tadi saya belum lihat orangnya. Nggak bisa. Iya, terima kasih. Bu Marno bisa buka. Ita. Wajahnya. Kita mau foto dulu. Foto dulu, buka dulu semua. Nah, Tante Pauline bisa buka. Mbak Pauline. Tadi Bu Sumarsi dibuka. Nah, kamu tunjukin. Mbak Pauline dulu. Bu Sumarsi. Iya, di mana dia? Ini Tante Oma. Video. Dilihat aja nanti adminnya yang foto Oma. Ya. Bergaya di depan kamera aja Oma. Bergaya aja. Sumarsi nggak itu. Oke ya. Saya mau tahu dia di mana, tapi nanti ini masih ngomong. Iya di sini Oma. Masih nggak ada yang nolong, jadi nggak bisa buka. Bisa bertanya. Bu Marno udah kebuka kok Bu? Ya aku udah bisa tuh. Ya, Marsi. Oke. Oh ini udah tunggu sebentar Bu Marsi udah buka. Sebentar ya. Oh ya. Oke. 1, 2, 3. Smile. Dia belum buka. Esti. Oh ya ampun si Oma baru datang. Sekali lagi. Nah ini mau nanya dia di mana. Oma sini Oma. Di kamera. Nah.
Gitu. Yang lewat sini kan kedengaran Oma, orang. Oma, masuk di Oma masuk di kamera, Oma. Oma Oma lagi. Oma lagi. Buruan dong. Oma lagi dia di kamera. Habis gayanya nih. Ya, Halo udah. Pak Peci. Halo Bu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Sampai semua ya. Bye bye Jo, dadah. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Pak Pendeta. Pak Norman. Oma Tosin. Dadah. Sehat. Dadah Bupati. Ya, Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Selamat pagi semua. God bless. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Vikaris, terima kasih. Nanti Oma lagi sembilan. Makasih Pak Vikaris, Bu Ade. Dadah. Sehat-sehat semua ya. Sehat semuanya. Saya pamit ya. Dadah, sehat semua. Happy weekend. God bless. Pak Pendeta Tua baru join deh. Bu Ade sebentar jam 4 ya. Ya, jam 4 ya. Jangan lupa komisi pelket. Have a nice weekend. Bye-bye. 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 Dia enggak masuk.